dalam kitab Nasaihul Ibad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hatim bin Al-Asham radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsati mawadi'. Sesungguhnya perbuatan yang tergesa-gesa itu adalah termasuk dari perbuatan setan, kecuali di dalam 5 perkara. Jadi di luar 5 perkara ini, itu adalah perbuatan yang dianggap seperti perbuatan setan ketika dilakukan oleh manusia. Fa'innaha min sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya 5 perkara ini adalah perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan ini tidak sekedar sunnah, tetapi itu sunnah muakkad hukumnya. Jadi sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 5 perkara ini. Boleh kita tergesa-gesa asalkan 5 perkara ini ketergesaannya itu tetap dia tidak meninggalkan kesempurnaan di dalam perbuatannya itu. Yang pertama kata Rasulullah, it'amud dhaif idza nazala. Yang pertama adalah kita disunnahkan untuk menjamu tamu kita apabila dia menginap di rumah kita atau dia lama di rumah kita. Yang pertama, jadi kalau ada tamu lama-lama di rumah kita, maka kata Rasulullah itu sunnah hukumnya kita itu menjamu, segera menjamu tamu kita itu, dikasih makan, dilayani yang baik. Jadi kalau cuma bertamu 10 menit tidak. Tapi tidak ada salahnya kalau memang kita ingin menjamu, ngasih makan dan sebagainya. Dan ini adalah selain sunnah Rasulullah SAW, itu merupakan asar contoh yang telah dilakukan oleh para ulama salafus sholihin, para ulama yang sekarang. Jadi kalau di pesantren di Jawa, di Madura, itu tradisi saya waktu mondok dulu, ketika ada orang suan ke rumah kiai, itu tidak boleh pulang sebelum mereka dikasih makan dulu. Itu kebiasaan tradisi para ulama seperti itu. Menjamu tamu, menghormati tamu, itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri itu lebih baik dirinya dan keluarganya tidak makan demi menghormati tamu. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya tinggal makan untuk dia dengan istrinya. Tetapi ketika ada tamu, justru oleh Rasulullah disuruh suguhkan kepada tamunya. Dan kemudian Rasulullah menyatakan, aku hari ini sedang berpuasa, puasa sunnah maksudnya. Artinya Rasulullah demi menghormati tamu, dia rela tidak makan. Bahkan dia kemudian langsung diniatkan untuk sholat, untuk puasa sunnah pada hari itu. Jadi itu menjadi istimbat hukum, menjadi hukum boleh orang berpuasa sunnah itu niatnya siang hari. Beda dengan kita puasa malah puasa Ramadan. Kalau Ramadan kita sebelum imsak. Tetapi kalau puasa sunnah boleh kita niatnya itu siang hari, tapi sebelum tergelincirnya matahari, batasnya. Jadi boleh. Tapi jangan juga lepas subuhnya udah habis sepinggan baru jam 7 bilang mau puasa. Maksudnya dari imsak sampai siang itu memang belum ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita, atau kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi boleh kita berniat untuk berpuasa sunnah. Jadi menjamu tamu itu adalah bagian yang harus kita tergesa-gesa. Boleh, itu bahkan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata, itu bersegera melaksanakan kifayah. Fardu kifayahnya orang yang meninggal dunia. Jadi seperti yang kita lakukan 3 hari yang lalu terhadap guru kita, tokoh kita di Sungai Kindil ini, yaitu Al-Mukarram Al-Warfullah Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Haji Abdul Fattah. Jadi beliau meninggalnya itu sekitar 8:30, itu 10:30 itu sudah dimulai pemakaman, sekitar jam 11. Jadi malam itu juga langsung dimakamkan. Kenapa? Karena harus bersegera. Kenapa harus bersegera? Ada 2 alasan kenapa orang yang meninggal itu harus segera
dimakamkan. Kalau siang makamkan siang, kalau malam makamkan malam. Kenapa? Kalau dia itu orang yang meninggal itu orang husnul khotimah, dia tidak mau berlama-lama di dunia ini, pengen cepat menghadap Allah. Bagi mereka dunia tidak ada artinya lagi. Kenikmatan di surga, kenikmatan di alam berikutnya, di alam barzah itu bagi mereka itu tidak ada bandingnya dunia ini. Maka dia pengen segera dimakamkan, pengen segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu husnul khatimah meninggalnya. Tapi sebaliknya, ketika dia meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khatimah, maka semakin lama untuk dikuburkan mayit yang ada di dalam rumah itu membawa sial kepada ahli rumahnya. Jadi itu Pak, kita di Ketapang ini banyak budaya yang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya itu salah, tidak benar menurut agama. Alasannya apa? Karena nunggu keluarganya yang masih ada di Palembang, nunggu keluarganya yang di Surabaya, akhirnya meleleh, mayatnya meleleh karena sampai 24 jam nggak dimakamkan. Dosa kita hukumnya itu. Kalau tidak segera dimakamkan itu dosa. Apa artinya keluarga yang jauh itu kalau ditunggu lama-lama? Emang bisa hidup lagi ketika dia datang? Kecuali memang jaraknya itu masih terjangkau. Misalnya di mana Sukadana, Tubang Titi, Sungai Melayu, kan hitungan jam saja, 1-2 jam itu sudah bisa sampai, boleh lah itu sekedarnya untuk keluarga menunggu. Tapi kalau jarak jauh yang diperkirakan sampai batas waktunya itu lama, lebih baik tidak ditunggu. Karena itu alasannya, kalau dia husnul khotimah, dia ingin segera menghadap Allah. Ketika dia su'ul khotimah, semakin lama ada di dalam rumah, maka semakin lama membawa sial terhadap ahli rumah yang masih hidup di dalamnya. Jadi harus dirubah budaya ini, kebiasaan-kebiasaan ini harus kita rubah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini dari nenek moyang kami begitu. Iya, yang dimaksud dari nenek moyang itu ketika itu benar tetap kita pertahankan, tetapi ketika itu salah maka tidak boleh juga kita untuk mempertahankan itu. Al-adatul muhakkamah, adat itu bisa menjadi hukum ketika dia itu tidak bertentangan dengan agama. Ketika bertentangan dengan agama, tidak boleh hukum itu dilaksanakan, tidak boleh hukum itu dibiasakan. Jangan membiasakan yang tidak biasa. Jadi di dalam agama itu jangan kita membiasakan yang tidak biasa. Karena di dalam kaidah ushul fikih kita dijelaskan al-muhafadzatu 'ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslam. Kita berkewajiban menjaga tradisi-tradisi adat yang sudah baik yang ada di masyarakat, tetapi juga kita harus membuka diri untuk menerima ajaran yang lebih benar menurut ajaran Islam. Jadi adat itu tidak semua adat itu benar. Ada adat itu kebiasaan dari orang tua itu yang benar, tetapi ada adat itu yang justru tidak boleh kita ikuti karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh, ada kebiasaan yang terjadi di kampung kita ini, misalnya orang tua zaman dulu kadang bilang, ini kalau ada anak gadis misalnya, jangan suka kalau tudian di pintu kalau maghrib banyak setan. Maksudnya apa? Tidak boleh memang. Agama mengajarkan itu memang tidak boleh. Kalau lagi ada tamu jangan kau nyapu tidak boleh memang. Ajaran agama itu. Kenapa? Karena itu tidak sopan. Kalau ada tamu itu tak boleh kita itu lagi aku nyapu rumah. Kalaupun lagi nyapu berhenti dulu. Kenapa? Karena itu soal adab, tata krama. Seolah-olah kita tuh mengusir tamunya itu kalau kita sambil nyapu. Maka nggak boleh, itu harus diingat, utamanya oleh anak-anak santri putri ini diingat. Karena biasa santri putri yang sering nyapu, anak-anak putri yang sering nyapu. Jadi ingat kalau lagi ada tamu berhenti dulu, hentikan dulu bersih-bersihnya itu. Karena itu persoalan adab, tata krama. Karena Rasulullah juga diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan tata krama, menyempurnakan akhlak itu. Jadi adab kebiasaan. Yang kedua, ini adalah kalau ada orang meninggal harus disegerakan untuk dikuburkan, jangan tunggu lama-lama.
Jadi kalau majid bukan nyanyi kata itu, jangan tunggu lama-lama nanti aku diambil orang, itu lain itu. Nah itu juga harus bersegera tuh. Kenapa? Karena yang incar orang lain Pak banyak. Jangan cuma dapat mimpinya tapi harus nyata. Jadi kalau ini mayat harus bersegera kita. Yang kedua, yang ketiga, wa taswijul binti idza balagha, dan mengawinkan anak perempuan ketika dia telah balik. Ini termasuk yang harus disegerakan. Jadi kalau punya anak perempuan, anak gadis, cepat carikan jodoh kalau sudah balik. Tapi bukan di baru tamat SD umur 12 tahun, nggak boleh. Itu hukum negara juga tidak boleh. Sekarang hukum negara itu menyatakan bahwa usia perkawinan itu tidak boleh kurang dari 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun itu nanti kita kena undang-undang di situ. Bisa dihukum nanti itu. Itu hukum negaranya. Kalau hukum agama boleh-boleh saja. Sah. Secara hukum agama itu sah. Bahkan Rasulullah ketika menikahi Sayyidatina Aisyah itu juga di umur 9 tahun. Tetapi saat itu beda. 9 tahun dengan hari ini itu beda. Tapi jangan juga nanti punya anak baru 9 tahun udah dikawinkan. Berat. Sambil syukur. Uji 9 tahun. Mentah letup ya. Jadi cepat carikan jodoh kalau anak perempuan itu, kecuali lagi sekolah, lagi kuliah, lagi mondok, jadi belajar dulu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, waqada udain, itu membayar hutang tidak wajib ketika dia telah sampai jatuh temponya. Nah, kalau punya hutang harus segera bayar. Kalau sudah sampai tempo kita belum mampu bayar, kita harus kasih konfirmasi kepada orangnya itu. Kasih tahu loh, maaf ya karena aku janjinya sebenarnya tanggal sekian, hari sekian, tapi karena terjatuh meleset aku minta tempo dulu, minta maaf dulu. Harus itu wajib, karena janji juga hutang, ya hutang uang juga hutang. Perjelas ke orang itu, jangan ketika kita minjam mau, tapi ketika mau bayarnya pura-pura lupa, yang banyak seperti itu. Jadi kalau belum nyampai, kalau sudah nyampai waktunya dan kita ada halangan syar'i, ternyata meleset. Kenapa? Karena sesuatu itu berdasarkan qada dan qadarnya Allah. Kadang kita memperkirakan begini, tetapi lain putusan Allah itu ternyata beda. Tapi kita wajib itu jelaskan. Minta maaf dulu karena ini. Wajib kita menjelaskan itu. Nah itu secara hukum agamanya harus seperti itu. Jangan diam-diam, nggak boleh. Kenapa? Karena kapanpun hutang itu harus dibayar. Tidak dibayar di dunia, maka nanti akan dibayar di akhirat. Itulah yang disebut nanti di akhirat itu ada di antara umat Rasulullah SAW itu yang disebut muflis. Muflis itu bangkrut. Di atas dunia dia rajin ibadah, sholatnya banyak, aktif dia sholat, puasa sunnah, puasa wajib, sering bersedekah, pokoknya amal kebaikan sering dilakukan di dunia. Tetapi ketika di akhirat nanti, ketika di perhitungan amal, terjadi banyak orang yang nagih. Ada ketika di dunia hutang duit orang tak dibayar, akhirnya dibayarkan kepada yang punya hutang tadi. Ada lagi dosa yang lain, memfitnah orang, akhirnya karakter orang hancur di kampung itu kan gara-gara difitnah oleh kita. Nanti dipotong lagi amalnya, akhirnya habis. Yang awalnya amal kebaikannya banyak, kemudian dia habis. Setelah habis amal kebaikannya, kalau masih ada orang lagi hutang, orang yang dirugikan ketika hidup di dunia, maka dosa orang itu diberikan ke kita, terus amal kebaikan itu diambil oleh dia. Rugi tidak kalau rugi, maka hati-hati, tidak ada perbuatan. Jaga matamu, jaga mulutmu, jaga kupingmu, jaga tanganmu, jaga kakimu. Jangan pernah kita itu melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Terus yang terakhir, at-taubatu minadz dzambi idza faragha, yaitu bertobat dari perbuatan dosa yang kita lakukan ketika dia telah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Segera kita bertobat, dan tobat itu harus tobat nasuha. Tobat nasuha itu syaratnya 3.
Kalau itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syaratnya 3. Yang pertama, minta ampun dari segala dosa yang dilakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan itu. Dan yang ketiga, dia itu berjanji ke depannya untuk semakin baik, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan salah. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Kalau hubungan sesama manusia, selain yang 3 ditambah 1 lagi, harus minta ridho kepada orang yang kita buatkan salah itu ke orang itu, minta maaf loh. Sebutkan, nggak bisa kosong-kosong. Macam kita lebaran kan ke segitu, kosong-kosongnya kawan, apa yang kosong-kosong? Sebutkan dulu salahnya apa. Maaf ya kawan, kemarin sebelum puasa itu ayam kau main di rumahku, aku pangkong patah, dia langsung sebeli, aku masak, entah halalnya. Oh iyalah, kalau cuma ayam insya Allah dihalal. Jangan maaf ya kawan, kau kemarin kan hilang sapi kan, nanti aku yang ambil dari halal ya. Salah 14 juta cok, sudah ada halal 14 juta ataupun maaf ya kawan, waktu kau kerja ke Pontianak, aku tuh masuk ke rumah kau, hitungan bini kau. Tetapi di dalam hukum juga dijelaskan, ada juga penjelasan ulama, kalau perbuatan dosa yang kira-kira membahayakan terhadap jiwa, kalau memang diperkirakan orang itu tidak akan bisa memaafkan kita, itu boleh saja, itu dia. Di dalam kitab Jami'us Shaghir itu jelaskan, boleh kita itu untuk tidak menyebutkan dosa yang kita lakukan. Boleh. Kalau memang diperkirakan dosa itu ketika kita sebutkan, itu akan membahayakan terhadap jiwa kita, maka di dalam kitab Jami'us Shaghir, di dalam sarahnya namanya kitab Fathul Qadir, itu dijelaskan itu boleh kita itu untuk tidak menyebutkan dosa yang kita lakukan. Jadi hindari semuanya itu. Jadi untuk apalagi di zaman sekarang ini pergaulan bebas dan segala muda segala macam, ini banyak sekarang ini. Kemarin saya di pengendali pengadilan agama, angka perceraian di Ketapang ini sangat tinggi. Jadi kalau mau cari mak janda, tanya ke pengadilan, banyak yang glowing mas. Apa penyebab perceraian itu? Penyebabnya apa? Yang banyak itu gara-gara HP. Padahal berhadapan mah dengan lakinya, berhadapan mah dia, tapi di depannya lakinya, di HP-nya dia WA-an dengan laki lain. HP yang banyak merusak ini. Yang kedua juga kadang-kadang perempuan itu salah sendiri. Kenapa? Ketika posting di Facebook sebagainya itu, dia seorang mah posting, berarti ada. Jadi sangka orang itu dia beramal, sangka orang jatuh. Padahal punya laki. Angka sekolah di Ketapang ini juga banyak. Anak-anak itu, anak sekolah itu hamil di luar nikah itu banyak. Makanya beruntunglah kalian anak-anak santri yang dititipkan oleh orang tuanya di pondok pesantren, pengawasannya itu lebih aman. Makanya pilihan orang tua sekarang banyak anaknya itu dititipkan di pesantren. Kalau di luaran, di sekolah di luaran itu banyak kasus-kasus sekarang yang terjadi, anak itu hamil di luar nikah. Hukumnya apa? Ya berarti itu anak zina. Anak zina itu kalau perempuan, anaknya yang lahir itu perempuan, maka sang ayah tidak boleh menjadi wali nikah. Ketika dipaksakan sang ayah menjadi wali nikah, maka hukum nikahnya tidak sah. Dia harus wali hakim. Bahaya akibatnya. Kenapa kok bisa dianggap anak zina itu? Kenapa? Karena mencoblos sebelum waktunya udah nyoblos. Itu pemilu nih, pemilu tanggal 19 hari Sabtu misalnya, tanggal 19 pencoblosan, kita nyoblosnya tanggal 18. Sah enggak tuh? Enggak, sama orang nikah itu. Jadi kalau belum menikah kan udah nyoblos dulu, berarti itu tidak berhak, karena menyoblos di luar waktu yang ditentukan. Jadi kasihan anaknya yang lahir itu tidak salah dia. Jadi anak hasil perbuatan di luar nikah itu dia tidak dosa, yang dosa adalah orang tuanya. Kita tidak boleh menghukum anak yang lahir karena di luar nikah, karena itu bukan dosa anaknya. Hanya saja dia itu nanti tidak bisa masuk ke surga yang pertama.
Cuma yang dosa itu adalah orang tua. Jadi hati-hati kita punya anak, hati-hati para bapak, para ibu sekalian. Kita dikasih amanah anak itu adalah anugerah Allah. Tidak ada orang yang tidak senang ketika dikasih amanah anak, tapi ingat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, dan itu menjadi penentu. Bisa saja karena anakmu engkau masuk neraka, tapi bisa juga karena anakmu engkau dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita orang hamil kembar 3. Jadi hamilnya dia kembarnya 3 dalam perut. Rupanya yang 3 ini diskusi dia, anak yang kembar dalam perut. Anak kembar yang pertama ngomong gini, nah gue Pak, di dalam rahim mama kita ini sempit gak kayak gini nih. Apalagi kita sampai ke 3 macam susah gak bernapas. Kata yang satu, kata yang kedua, udah dia nggak lagi. Kata yang satu, tidak ada lampu jadi kayak gini. Akhirnya sepakat balik kembar yang 3. Aku nanti kalau udah besar, kata kembar yang pertama, aku mau jadi tukang. Aku mau jadi tukang. Aku mau perluas rahim mamaku nih biar kita udah berdesak-desakan begini. Jadi kata anak kembar yang pertama, kata anak kembar yang kedua, kalau aku mau jadi petugas PLN mak. Baik, aku mau jadi petugas PLN dong. Bantu gelap macam gini. Nanti kita memperang rahim mama gitu ini bisa terang. Terang. Ruangannya udah luas, tambah terang, nyaman gitu di dalamnya. Iya. Kata kembar yang ketiga, kalau aku tak mau jadi tukang, tak mau jadi PLN, itu urusan kita. Jadi kau menjadi apa? Aku mau jadi detektif. Jadi penyelidik. Apa hubungannya dengan rahim mama gitu detektif? Ada hubungannya. Aku nih semenjak ada dalam rahim mamaku nih, aku nih berpikir, heran aku, siapa sebenarnya kepala botak yang sering keluar masuk? Udah dia nyemprot aja kan? Jadi kembar ketiganya mau jadi detektif menyelidiki kepala botak yang sering keluar masuk itu. Itu ya, itu belum itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, itu tidak ada di Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak ada. Yang ada itu cerita di Imam Ghazali. Ini kami saja untuk biar kita tidak tegang. Itu terakhir itu ya. Jadi ada 5 perkara itu harus segera kita lakukan, bahkan itu disunnahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Di luar 5 perkara ini, maka tidak boleh kita itu tergesa-gesa. Apapun itu, di majelis kah, lagi sholat kah, lagi apapun, lagi buat anak sekalipun, tak boleh tergesa-gesa. Tak boleh tergesa-gesa. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.